Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah Muhammadun. Berkiram Bapak Ibu-ibu jamaah khatmul Quran majelis malam Jumat berkah yang insyaallah dirahmati Allah. Sambil menunggu datangnya waktu maghrib kurang lebih seperempat jam. Yang pertama, Abah mengingatkan bahwa prinsip membaca Al-Quran, prinsip belajar bahasa dan lain sebagainya itu seperti pepatah Jawa. Waiting tresno jalaran soko kulino. Jadi kalau kita sering dan biasa baca Quran, insya Allah lancar karepe dhewe. Nek awake dhewe sering maca kitab bahasa Inggris, kalau kitab bahasa Inggris, bukan buku bahasa Inggris kan, buku kan bahasa Arab kitab ya. Sering maca kitab bahasa Inggris, yo mengko lancar maca bahasa Inggris. Jadi waiting tresno jalaran saka kulino. Dalam prinsip belajar, salah itu tidak apa-apa. Bahkan dalam prinsip belajar membaca Al-Quran, orang yang salah dalam membaca itu pahalanya dua. Satu pahala mau belajar, dua pahala kesusahan. Tapi jangan kemudian prinsipnya jadi salah. Nek ngono aku tak salah wae, ben pahalanya dua boten. Tentu kalau nanti kita pandai membaca Quran, Warattilil Quran tartila, bacanya fasih, bagus, enak, sering baca, ya insyaallah menjadi bagian jadi ahlul jannah, amin Allahumma amin. Jadi pesan apa? Rapopo salah-salah daripada sing ora tau salah tapi ora tau maca Quran. Wah, aku ora tau salah maca Quran nopo? Ora tau maca. Jadi ora tau salah. Jadi rapopo jenengan salah-salah nggih. Yang kedua, mumpung lagi hangat, babagan masalah mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Ada ustadz-ustadz hebat, sewu apa ini sebenarnya ilmunya nggak ada, cuma ya hanya mendengar menyampaikan. Ada beberapa ustadz hebat yang menyampaikan kalau kita mengucapkan selamat Natal dan tahun baru itu podo karo kafir. Ya itu boleh-boleh saja mau pendapat mereka. Ada ustadz yang tidak mau mengucapkan selamat Natal dan tahun baru, blas ora gelem ono. Ada ustadz yang overdosis mengucapkannya berlebihan juga ada. Pesan Abah, yo biasa-biasa aja. Nek ora kudu mengucapkan, ya ora usah mengucapkan. Nek terpaksa mengucapkan, ya cukup sebagai bahasa horizontal, sebagai bahasa hablum minanas, cukup berada di lisan. Karena ada kalimat hablum minanas, ada kalimat hablum minallah. Saya contohkan kalimat salam. Kalimat salam itu hablum minanasnya adalah assalamualaikum. Kalau bahasa Arabnya ketemu wong siji karo wong siji ya assalamualaikum. Tapi dibakukannya menjadi assalamualaikum, siji loro telu 10 wong akeh ya assalamualaikum. Sampai kata-kata assalamualaikum dalam kitabnya Ahmad Hasan dijelaskan itu bahasa pergaulan. Rapopo nyalam kalau jawab salam wong beda agama sampai assalamualaikum tidak apa-apa. Kemudian kalimat bahasa yang menjadi bahasa akidah atau syariah atau hablum minallah adalah kata warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang artinya semoga Allah merahmati dan Allah memberikan berkah. Maka kita tidak mengucapkan itu. Sehingga kalau orang-orang yang tahu atau pernah belajar bahasa, maka biasanya ya rapopo jawabnya sampai segitu. Kadang terutama di kantor-kantor itu rada enak era. Kalau di kantor ya kita ibaratkan musyakot, kita terikat dengan aturan di mana bukan kita yang memutuskan aturan tersebut, tetapi instansi atau dinas yang memutuskan aturan tersebut. Itu kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kalau jenengan belajar sejarah,
ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah dan terjadi perjanjian lain antara orang Islam yang diwakili oleh Nabi dengan orang non-Is, maka mereka tidak mau mengawali kata Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Mereka juga tahu kata Ar-Rahman Ar-Rahim berarti pengakuan kepada Nabi Muhammad yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka perjanjian Hudaybiyah dan perjanjian lain itu diawali dengan kata-kata Bismika Allahumma, tidak Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismika Allahumma, jangan ditambah ahyana wa Bismika amut. Oh, perjanjiannya turu kabeh. Ini sekedar refresh ingatan kita. Ini putranya Pak Kun harusnya hadir biar tahu sejarah dikit. Suruh hadir bareng, jangan di kamar aja. Nih. Kemudian agak geser sini Pak, biar situ untuk ibu-ibu kalau hadir. Bapak geser ke sini ke timur, ya. Sebelah barat biar untuk ibu-ibu. Kemudian ada ustadz yang terang-terangan mengucapkan Natal, Nun Sewu misalnya Gus Miftah. Terlepas dari polemik yang ada, saya tidak bahas polemiknya, tidak bahas. Wah, kalau polemiknya dibahas, jujur saya tidak tahu. Seandainya dibahas, jujur saya tidak tahu apakah Bapak Son Haji hari ini beliau bahagia atau sedih, saya tidak tahu. Yang saya tahu tabungannya ratusan juta, dapat hadiah ini itu dan sebagainya, itu yang saya tahu. Tapi hatinya saya tidak tahu. Dan saya juga tidak tahu Gus Miftah itu merana atau kecewa, saya juga tidak tahu. Karena juga pengakuannya, wah aku sebenarnya bojoku ora gelem aku ngei jabatanku, wiya enggak naik bahasa, saya tidak bahas itu nih. Ada juga tokoh besar, bahkan mantan presiden kita itu dengan vulgar mengucapkan selamat Natal. Itu Gus Dur yang ditepang dengan panggilan Bapak Toleransi. Jadi kalau ada ustadz yang mengatakan kalau kita mengucapkan selamat Natal kita menjadi kafir atau murtad, ya itu terserah pendapat dia. Tapi kalau saya kaji menurut arti bahasa, menurut saya tidak. Ini menurut saya loh, jangan diartikan menurut Quran, boten, ini menurut saya. Contoh, kalau ada orang Katolik, Protestan mau pindah agama Islam, maka dia harus syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka kalau ada orang Nasrani, Katolik, Protestan mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, ya dia tidak murtad dari agamanya. Oh, dia tidak syahadat kok. Bisa dipahami? Sama halnya dengan kita, seandainya terpaksa atau dengan senang hati mengucapkan selamat Natal, insya Allah tidak murtad. Karena untuk menjadi agama Katolik atau Protestan tidak cukup hanya dengan mengucapkan selamat Natal. Walaupun ada dimensi perbedaan pendapat, terutama tentang beda tanggal bulan kelahiran Nabi Isa alaihissalam dalam versi kita, Isa al-Masih dalam versi mereka. Ada perbedaan tanggal dan bulan, itu kita maklumi. Tetapi kalau kita kaji secara sejarah bahasa, maka ketika mengucapkan selamat Natal, ya apa-apa, itu kan Natal hanya kelahiran. Padha karo selamat Maulid Milad Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya, kan tidak masalah. Memang dalam bahasa Indonesia ada pelajaran namanya karoma bahasa. Bahasa yang pantas digunakan oleh siapa untuk siapa. Contoh, dalam karoma bahasa Jawa itu ada bahasa kromo, kromoihil, ada bahasa ngoko. Kalau saya bilang ditanya oleh orang lain, Pak Sari putranya pinten, maka jawaban saya yang paling benar menurut teori bahasa, anak saya jumlahnya 3. Walaupun pertanyaannya Pak Sari putranya pinten, anak saya jumlahnya 3. Atau kalau kita sedang bercerita, Nun Sewu lare kulo, anak kulo, itu yang baik, yang benar. Justru ketoknya benar, tapi kurang benar kalau itu putra saya,
Itu malah menjadi keliru. Atau saya contohkan bahasa lain, nyuwun sewu silahkan dimami kulo nembe mawon dahar. Salah no bener? Wah, tuturu ya ora. Monggo dimami kulo nembe mawon dahar. Niki salah no bener? Salah. Yang bener monggo didahar. Nyuwun sewu kulo nembe mawon mami. Tetapi betapa sering kita entah sengaja atau tidak sengaja seringkali pulang berdahar saya itu monggo dengan malah kembali keliru. Ini contoh. Nah, sama dengan kata maulid, walaupun artinya lahir, hanya pantas dan diperuntukkan untuk Nabi. Khol kan podo karo mendak peringatan tahunan. Tetapi hanya pantas diberikan untuk tokoh agama, kiai, ustadz yang terkenal. Yang matinya Sarif Hidayat bukan ustadz, bukan kiai, bukan siapa-siapa, kemudian dipendai atau diperingati kok sebutnya khol, ya ora pantas. Karena khol itu untuk kiai, ustadz yang kita hormati. Sama dengan Natal. Walaupun Natal artinya lahir, tidak semua diucapkan Natal, hanya untuk Isa alaihi salam atau Isa al-Masih. Kenapa saya berpendapat mengucapkan Natal itu tidak murtad? Karena arti selamat Natal hanya mengucapkan selamatlah lahir. Sedangkan kalau kita murtad, kalau kita memeluk agama Katolik atau Protestan, itu ada syahadatnya walaupun beda. Mohon maaf ini contoh ya. Contoh saja nih. Kalau prosesi pindah agama Katolik contohnya begini. Menyebut nama baptisnya, menyebut nama aslinya, kemudian dirangkai. Misalnya nama baptisnya Yohanes misalnya, nama aslinya Susopo contohnya, Sudio misalnya. Jadi nama baptis Yohanes Sudio, nama aslinya Sudio, nama baptisnya Yohanes, atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ada aku baptis kamu, Yohanes Sudio, atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Baru kemudian yang dibaptis ngomong amin, itu baru terjadi proses pindah agama. Itu ikrar syahadatnya ibaratnya seperti itu. Kalau pembekalannya, mereka yang ketat tidak akan langsung dibaptis sebelum mereka hafal, paham ini itu. Dalam Islam juga sama. Kalau yang ketat itu kalau belum bisa sholat, belum bisa baca Quran, tidak mau ngasih sertifikat syahadat. Tapi kadang kita rasa renae lebih gede daripada rasa seharusnya. Harusnya iso ngaji sih, iso sholat sih, nembe dikasih sertifikat. Tapi kadang kita rasa renae lebih gede, walaupun urung iso sholat, urung iso ngaji, kadang langsung dikasih sertifikat. Karena kita kan banyak kasihan, orang teguhan. Apalagi ini hal yang masih ditolerir. Hal yang jelas-jelas melanggar aturan. Contoh, dalam fikih itu tidak dibenarkan kita menikahkan anak dalam keadaan hamil. Betul, Mas ahli fikih? Betul ya? Ustaz Fahmi, Ustaz Nasir ya, betul ya? Itu dalam fikih tidak dibenarkan kita menikahkan anak dalam keadaan hamil, nunggu lahir sih. Tetapi dalam kemasyarakatan rawono buktine malah banyak kan nikah kesih ben lahir ono bapake begitu. Walaupun bapak biologis tidak bisa dihindari, bisa pakai tes DNA untuk menunjukkan bahwa Pak Firman ini Habib atau bukan, misalnya kan pakai tes DNA itu bisa. Tapi dalam aturan nikah, dalam aturan akad mestinya setelah lahir. Tapi karena orangnya kasihan, kadang lagi hamil lah dinikahkan terlebih dahulu. Jadi singkat kata singkat cerita, nek umpamane jenengan kepeksa ngucap selamat Natal tahun baru ya ora apa-apa. Tapi nek ora kudu ngucapke ya ora usah ngucapke, lebih aman gitu. Tapi nek pas ngucapke ya diniati sebagai pergaulan hablum minanas. Kalau jawaban Gus Baha lebih akademik dan politis. Beliau kalau ditanya bagaimana hukumnya, misalnya ya pertanyaan bagaimana hukumnya mengucap selamat Natal tahun baru, beliau jelaskan dulu panjang
endingnya hanya beliau mengatakan semakin tinggi ilmunya maka semakin tinggi toleransinya. Tidak pernah ngomong boleh tidak boleh, enggak. Silakan simak di YouTube beliau. Beliau nggak pernah ngomong boleh atau tidak boleh. Tetapi di endingnya beliau hanya mengatakan semakin tinggi ilmunya semakin tinggi toleransinya. Maka jangan heran, terutama santri-santri yang lawas ini yang di sini, apakah sering mengatakan jangankan beda amaliyah, Salafi, Wahabi, Muhammadiyah, NU, jangankan itu, Bung PKI pun kalau lapar datang ke sini tak kasih makan, karena urusannya hablu minanas. Nabi Ibrahim gitu loh, si hobinya sedekah makan itu pernah ditegur oleh Gusti Allah. Zaman Nabi Ibrahim orang warung, musafir gini orang dihampir kemangan yuk kaliren. Dalam suatu peristiwa ada rombongan musafir, di situ ada orang majusinya. Karena dia majusi, Nabi Ibrahim enggan, tidak mau beri makan orang majusi. Sehingga orang majusi itu kecewa keluar dari rumah Nabi Ibrahim. Ketika si orang majusi ini keluar dari rumah Nabi Ibrahim, kemudian Allah menegur Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, kira-kira bahasa saya nih, dia itu hambaku itu, aku kasih makan dari lahir sampai seusia itu saya kasih makan. Dia tidak beriman, dia tidak beribadah, tetap saya kasih makan. Loh, kamu baru mau ngasih makan sekali aja mempersyaratkan dia harus seiman. Nah ini loh, jadi ada urusan kemanusiaan, hablum minanas, tidak harus seiman. Karena mau kecelakaan, tiba tabrakan motor delok KTP pensi. Wah, Islam apa? Nah, orang Islam ora ditolong keburu mate ya lah. Urusan kemanusiaan bu Islam boleh ditolong. Terlepas dari aturan tata cara menolong itu bab hukum yang berbeda. Misalnya nanti takut jadi saksi, takut jadi tersangka. Nah, maka cara menolong juga harus hati-hati. Jangan sendirian, mungkin ada temannya, banyak saksinya. Jangan sampai kita niatnya menolong malah jadi tersangka. Itu urusan yang berbeda. Itu kira-kira babagan yang kita cerahkan pada sore hari ini menjelang berbuka puasa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025. Mudah-mudahan para donatur dermawan dimanapun mereka mendermakan hartanya, tidak harus di sini. Terus terang saya butuh donatur. Tetapi kalau di tempat lain banyak yang lebih butuh, ya silakan tempatlah lain, tidak masalah. Kita juga menghimbau, insya Allah setiap pertengahan bulan rutin kita kirim donasi ke Palestina. Kalau ada yang mau nitip silakan. Kalau nggak ada nitip, yo saya sendirian, sangat kecil ya apa-apa. Pengsahannya cilik. Padahal yayasan yo butuh, tetapi sana mungkin lebih butuh. Jadi saya harus mengegah-egokan uang yang ada sebagai kesana kemari dan lain sebagainya. Jadi, tidak membuka pertanyaan karena maghrib segera datang. Nanti pertanyaannya setelah kajian doa setelah bisa. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.